Hujan turun sejak pagi di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya Barat. Rintiknya halus tapi panjang, membasahi aspal tua, dan membuat udara terasa lembab. Dari kejauhan, suara klakson truk terdengar samar, bersahutan dengan gemericik air yang jatuh dari atap seng gudang. Pak Suyatno, lelaki berusia 56 tahun, duduk di kursi plastik usang di pos parkirnya sambil menatap langit kelabu. Di tangannya, segelas kopi hitam sudah dingin separuh. Setiap hari, rutinitasnya tak banyak berubah. Ia datang pagi-pagi, membuka rantai pagar, menyapu halaman, lalu menunggu truk-truk pengangkut barang keluar masuk area pergudangan. Pekerjaan itu sudah ia jalani lebih dari 20 tahun, sejak masih muda dan kuat. Kini tubuhnya mulai rentah, tapi ia tetap bertahan. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau aku udah mencapai 1000 subscriber, aku bakal bagi-bagi iPhone 17 terbaru. Siapa tahu kamu yang beruntung dapetin hadiahnya. Dan tulis angka tuh di kolom komentar kalau udah subscribe. Begitu katanya setiap kali ada yang menanyakan kenapa masih bekerja di usia segini. Siang itu, saat hujan mulai reda dan matahari malu-malu muncul di balik awan, hidungnya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah bau menyengat, seperti campuran antara sampah busuk dan bahan kimia, menguar dari arah gudang besar bercat putih di ujung barat kompleks. Gudang itu sudah lama kosong. Pemiliknya pindah keluar kota sejak bertahun lalu. Kadang ada truk parkir sebentar di depan, tapi tak pernah lama. Pak Suyatno berdiri, mengernyit, lalu menutup hidung dengan sapu tangannya. Aneh, bau apa ini? Gumamnya pelan. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah membuat bau itu semakin tajam. Udara seolah mengandung sesuatu yang busuk, menusuk sampai ke tenggorokan. Di depan pintu gudang, ia melihat air hujan menetes dari atap, bercampur dengan cairan berwarna kehitaman yang keluar dari celah pintu besi. Perasaan tidak enak mulai merayap di dadanya. Ia menoleh kanan kiri, memastikan tak ada orang lain. Hanya angin lembab yang berembus pelan, membawa bau itu semakin kuat. Pak Harto, teriaknya memanggil satpam kompleks yang sedang berjaga di pos utama. Tak lama kemudian, lelaki tua berjaket hijau lumut itu datang dengan langkah tergesa. Ada apa, Yat? Pak Suyatno menunjuk ke arah gudang. Bau, Pak. Dari tadi saya cium makin parah. Kayaknya bukan bau sampah biasa. Pak Harto mendekat, menunduk sebentar, lalu menutup hidungnya cepat-cepat. Ya Allah, ini bau apa, toh? Seperti mayat. Kata itu membuat bulu kuduk Pak Suyatno berdiri. Ia menatap Pak Harto, sama-sama diliputi rasa was-was. Mereka akhirnya sepakat melapor ke petugas keamanan kawasan. Tak butuh waktu lama, beberapa aparat datang membawa mobil patroli. Saat pintu besi gudang itu dibuka paksa, bau busuk langsung menyambar begitu keras hingga beberapa orang mundur spontan. Di dalamnya, gelap dan pengap. Hanya cahaya lampu senter yang menembus debu tebal dan memperlihatkan kantong-kantong hitam besar tersusun rapi di lantai beton. Hening. Tak ada suara selain dengungan lalat yang berterbangan di udara. 1, 2, 3, sampai 30 lebih. Semua sama. Kantong hitam, berukuran besar, diberi label angka dan tanggal. Namun tak satu pun menuliskan nama. Pak Suyatno berdiri terpaku di pintu. Dadanya terasa sesak. Ia menatap pemandangan itu tak percaya. Hatinya gemetar, bukan hanya karena ngeri, tapi juga karena ingatan lamanya muncul. Tiba-tiba ia teringat Nenek Sumarni, perempuan tua yang dulu sering memberinya nasi saat ia kecil di kampung. Beberapa minggu lalu, ia mendengar kabar bahwa nenek itu hilang dari panti jompo di daerah Wiyung. Jangan-jangan, gumamnya lirih, suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk aparat yang mulai memotret dan mencatat. Hujan kembali turun. Kali ini lebih deras. Pak Suyatno berdiri di bawah naungan atap seng, menatap air yang menetes dari tepi pintu gudang. Setiap tetes air seperti membawa pertanyaan yang tak terjawab. Siapa mereka yang ada dalam kantong itu? Dan kenapa gudang tua ini, yang selama ini ia jaga setiap hari, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang menakutkan? Ia menatap langit yang semakin gelap. Di kejauhan, suara sirene polisi bergema. Sementara itu, di rumah kecil di gang belakang kompleks, Ibu Ratna batuk pelan menunggu suaminya pulang. Ia tidak tahu bahwa sore ini, hidup mereka akan berubah selamanya. Hujan belum juga reda malam itu.
Lampu-lampu polisi berkelap-kelip di depan gudang tua bercat putih di Margomulyo. Suara sirene masih terdengar, meski perlahan mulai memudar digantikan oleh dengung generator dan langkah-langkah tergesa para petugas. Pak Suyatno berdiri di balik garis kuning, tubuhnya basah kuyup. Jaketnya menempel di kulit, dingin, tapi ia tak bergeming. Pandangannya terpaku ke arah pintu gudang yang kini terbuka lebar. Di sana, orang-orang berseragam putih sibuk keluar, masuk membawa kantong hitam ke dalam mobil jenazah. Di sebelahnya, Pak Harto menggigil sambil menggenggam payung. "Ndak usah lama-lama di sini, Yat. Kita ini orang kecil, biar polisi saja yang urus," katanya pelan. Pak Suyatno mengangguk, tapi kakinya tetap menancap di tempat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak pergi. Entah apa, tapi firasatnya mengatakan malam ini bukan malam biasa. Sekitar 1 jam kemudian, 2 mobil berhenti di depan posko darurat. Dari dalamnya turun seorang pria berbadan tegap dengan jas hujan hitam Kompol Dedi Anwar, kepala penyidik dari Polda Jawa Timur. Wajahnya serius, tatapannya tajam menembus remang hujan. Di belakangnya, seorang wanita berambut pendek menenteng tas peralatan medis. Itulah Dr. Rini Handayani, kepala forensik RS Bayangkara yang baru tiba dari pusat kota. "Segera sterilkan area dalam gudang." Suara Dedi terdengar tegas. "Tak satu pun warga boleh mendekat tanpa izin." Para petugas mengangguk. Dalam sekejap, suasana di sekitar gudang makin tertib tapi tegang. Dr. Rini membuka masker, menatap ke arah gudang. Hidungnya langsung menangkap aroma busuk yang bercampur dengan bau bahan kimia. "Ini bukan pembusukan biasa," katanya lirih. "Bau formalin samar, seperti proses pengawetan." Kompol Dedi menoleh, keningnya berkerut. "Kau yakin?" Rini mengangguk pelan. "Aku pernah mencium bau ini di laboratorium medis, bukan di tempat umum. Ada sesuatu yang tidak beres." Sementara itu, di balik garis polisi, Pak Suyatno masih berdiri menatap ke arah mereka. Seorang petugas menghampiri. "Pak, mohon mundur sedikit. Ini area terbatas." "Oh iya nak, saya cuma mau memastikan tidak ada yang masuk selain petugas," jawabnya sopan. Petugas itu menatap wajah tuanya yang letih dan akhirnya hanya mengangguk. "Hati-hati ya Pak, bau di sini bisa bikin pusing." Pak Suyatno menghela napas. Matanya tak sengaja menangkap sesuatu di bawah sinar lampu. Sebuah kalung logam kecil tergeletak di tanah, tak jauh dari genangan air. Ia membungkuk, mengambilnya perlahan. Di permukaannya terukir huruf S. Sekejap, dadanya bergetar. Ia teringat nenek Sumarni, perempuan tua yang dulu selalu memanggilnya Suyat kecil, sambil tertawa lembut. Kalung itu sama persis seperti yang dulu dipakai nenek itu saat masih tinggal di kampung. Tangan Pak Suyatno bergetar. Ia menatap kalung itu lama sekali, hingga seseorang menepuk pundaknya dari belakang. "Pak, dari mana Bapak dapat benda itu?" Suara lembut tapi tegas milik Dokter Rini. Rupanya ia memperhatikan sejak tadi. "Ini saya temukan di tanah, Bu. Mungkin milik salah satu korban." Suaranya gemetar. Rini mengambil kalung itu dengan hati-hati menggunakan sarung tangan. Tatapannya berubah lembut. "Bisa jadi. Terima kasih, Pak." Ia berhenti sejenak, lalu menatap wajah lelaki tua itu. "Bapak yang pertama mencium bau ini?" "Ya." Pak Suyatno mengangguk. "Saya cuma takut ada yang salah, Bu. Gudang ini dulu ramai, tapi sudah lama kosong." "Bapak tinggal di sekitar sini?" "Iya. Rumah saya di gang belakang. Istri saya sedang sakit, jadi saya jarang keluar jauh-jauh." Dokter Rini menatapnya sejenak. Ada ketulusan di wajah lelaki tua itu. Ia lalu menoleh ke arah Kompol Dedi yang sedang memberi instruksi. "Pak Dedi, warga ini mungkin saksi penting." Dedi mengangguk, menghampiri mereka. "Terima kasih Pak. Kami akan minta keterangan nanti di posko." Pak Suyatno hanya menunduk. "Saya akan bantu sebisa saya Pak, asal kebenaran bisa ditemukan." Malam semakin larut. Angin lembab berembus dari arah sungai, membawa bau busuk yang lebih pekat. Di kejauhan, lampu-lampu mobil patroli memantul di genangan air seperti kunang-kunang biru. Beberapa wartawan mulai berdatangan, namun diblokir oleh petugas. Warga sekitar memilih menutup pintu rumah. Di dalam gudang, tim forensik menemukan sesuatu yang membuat mereka membisu. Sebuah ruangan kecil di balik dinding kayu palsu. Ketika dibuka, udara dingin menyeruak. Dan di sana,
Di bawah cahaya senter, tampak belasan kantong hitam lagi, tanpa label, tanpa tanggal, tanpa identitas. Dokter Rini menatap ruangan itu dalam diam. Ya Tuhan, bisiknya. Kompol Dedi menarik napas dalam. Kita harus tahu siapa pemilik bangunan ini. Salah satu petugas menjawab. Menurut data, gudang ini milik Yayasan Sejahtera Abadi, Pak. Yayasan Pelayanan Kesehatan. Dedi menatap kosong sejenak, lalu menunduk. Kesehatan. Ya, tapi mengapa bau kematian begitu kuat di sini? Di luar, Pak Suyatno masih berdiri sendirian di bawah hujan gerimis. Ia memandang jauh ke arah gudang yang kini penuh cahaya sorot. Di tangannya, bekas kalung yang tadi diserahkan ke forensik masih menyisakan sedikit lumpur. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya berbisik lirih. Nek Sumarni, kalau benar kau ada di sana, aku janji akan bantu cari siapa yang tega melakukan ini. Dan malam itu, di bawah hujan dan lampu polisi, langkah kecil seorang tukang parkir tua mulai menuntun menuju rahasia besar yang akan mengguncang seluruh kota. Udara di dalam gudang makin menusuk. Mesin pendingin di sudut ruangan berdengung rendah, memantulkan suara seperti napas berat dari besi tua. Di bawah cahaya lampu sorot, tim forensik sibuk menandai setiap kantong hitam dengan nomor baru. Dokter Rini berjalan perlahan di antara tumpukan itu. Catatannya penuh coretan. Wajahnya tampak tegang. Sesekali ia berhenti, membuka sedikit salah satu kantong, lalu cepat menutupnya kembali sambil menarik napas panjang di balik masker. Sebagian besar mayat dalam tahap pembusukan berbeda, katanya lirih pada Kompol Dedi yang berdiri di belakangnya. Ada yang sudah berminggu-minggu, tapi ada juga yang baru beberapa hari. Artinya, tempat ini digunakan berulang kali, gumam Dedi. Rini mengangguk. Ya, ini bukan tempat pembuangan, ini tempat penyimpanan. Kalimat itu menggantung di udara. Di luar, hujan turun lagi. Rintiknya menyelinap melalui celah atap, menetes ke lantai, menciptakan suara-suara kecil yang terdengar seperti detik jam di ruang yang beku. Kompol Dedi melangkah ke arah meja kayu di pojok ruangan. Di atasnya ada tumpukan dokumen lembab. Sebagian sudah dimakan rayap. Ia membuka lembar pertama. Tulisan tangan kecil dengan tinta merah. Tidak boleh gagal. Kiriman harus bersih sebelum fajar. Dedi menatap Rini. Catatan ini menunjukkan ada jadwal, ada sistem. Mereka bukan amatir. Rini menelan ludah. Dan lihat ini. Ia menunjuk label kecil di salah satu kantong tulisan samar nama sebuah rumah sakit swasta di daerah Gresik. Kantong ini bekas peralatan medis. Tapi di dalamnya bukan alat, melainkan jasad manusia. Malam makin dalam. Sementara di luar, Pak Suyatno sudah diminta pulang oleh petugas. Ia berjalan menyusuri jalan sempit menuju rumahnya di gang belakang. Hujan membuat celananya basah sampai lutut, tapi pikirannya terlalu sibuk untuk peduli. Bau busuk itu masih menempel di hidungnya, bahkan setelah ia menyalakan dupa di rumah. Ibu Ratna menyambutnya di depan pintu. Tubuhnya kurus, berselimut selendang tebal. Ya Allah, Mas Yat, baru pulang? Kau kehujanan. Suaranya serak tapi lembut. Pak Suyatno tersenyum tipis. Iya Bu. Maaf, tadi ada ramai di gudang. Ibu Ratna menarik tangannya, menyuruhnya duduk. Ramai kenapa? Ia ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Ada penemuan, banyak kantong mayat Bu. Ibu Ratna menatapnya terkejut, lalu menutup mulut dengan tangan. Astagfirullah, di gudang yang kau jaga itu. Iya, polisi bilang masih diselidiki. Ia menunduk, memainkan jari-jarinya yang berkerut. Aku cuma takut Bu. Takut kalau orang-orang yang ada di sana itu. Orang-orang yang dulu kita kenal. Hening menyelimuti ruang tamu kecil itu. Dari dapur, terdengar bunyi air menetes dari genting bocor. Ibu Ratna menatap wajah suaminya lama-lama. Mas, kadang Tuhan kasih kita tanda bukan untuk ditakuti, tapi supaya kita bisa menolong. Kalau memang kau tahu sesuatu, tolonglah mereka itu. Pak Suyatno menatap istrinya, matanya basah. Tapi aku cuma tukang parkir Bu. Apa yang bisa aku lakukan? Kau punya hati Mas. Itu cukup. Kata-kata sederhana itu terasa lebih berat dari gemuruh hujan di luar. Di saat yang sama, di gudang, Dokter Rini dan Kompol Dedi menemukan satu ruang kecil tertutup panel besi di balik tumpukan palet. Setelah dibuka dengan linggis, udara dingin seperti keluar dari liang es. Subhanallah, Rini menatap pemandangan di dalamnya. Belasan kantong putih,
bukan hitam seperti sebelumnya. Di setiap kantong, tertulis angka dan tanggal yang sudah pudar. Yang ini beda, katanya pelan. Tubuh mereka diawetkan, bukan membusuk. Kompol Dedi menyalakan senter lebih dekat. Salah satu kantong terbuka sedikit, memperlihatkan wajah pucat seperti lilin mata tertutup rapat, kulit mengilap oleh bahan kimia. Seperti tidur, bisik salah satu anggota forensik. Rini menarik napas dalam. Ini metode preservasi biologis, tapi kenapa dilakukan di tempat gelap seperti ini? Siapa yang mau menyimpan jasad sebanyak ini? Mereka terdiam beberapa detik, sebelum salah satu petugas datang membawa berkas lusuh yang ditemukan di bawah meja. Di sampulnya tertulis, Yayasan Sejahtera Abadi, data pasien 2019 sampai 2020. Rini membuka halaman pertama, dan matanya langsung membesar. Di antara daftar nama panjang itu, ada satu yang membuatnya tertegun. Sumarni 78 tahun, Wiyung Panti Jompo. Tangannya bergetar. Ia menatap Kompol Dedi. Nama ini cocok dengan laporan orang hilang minggu lalu. Dedi mengangguk pelan. Dan kalung yang ditemukan lelaki tua tadi, ya, mungkin itu milik almarhumah ini, jawab Rini. Suaranya berat. Mereka saling berpandangan, lalu menutup buku itu perlahan. Keduanya tahu, mulai malam itu, penyelidikan tak lagi sekadar soal menemukan jenazah. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan jauh lebih besar. Pukul 2 dini hari, angin dari arah sungai membawa aroma lumpur dan formalin bercampur. Di posko darurat, Dedi duduk menatap peta kawasan Margomulyo yang terbentang di meja. Gudang ini punya koneksi kemana? Tanyanya pada salah satu bawahannya. Menurut data perusahaan, Yayasan Sejahtera Abadi pernah punya cabang di Gresik, tapi sudah tidak aktif sejak 5 tahun lalu. Dedi menatap jauh keluar jendela yang basah oleh embun. 5 tahun. Sama lamanya dengan hilangnya Arya Pratama. Sementara itu, di rumah kecilnya, Pak Suyatno terjaga di tepi ranjang. Ibu Ratna sudah tertidur, tapi ia tak bisa memejamkan mata. Di meja, tergeletak foto lama dirinya waktu kecil bersama seorang wanita tua tersenyum hangat, Nenek Sumarni. Air matanya menetes pelan. Ia tahu besok pagi, ia akan kembali ke gudang itu, bukan sebagai tukang parkir, tapi sebagai seseorang yang punya janji dengan masa lalu. Pagi itu langit Surabaya masih kelabu. Kabut tipis menggantung rendah di atas deretan gudang tua Margomulyo. Di antara genangan air hujan semalam, sinar matahari berusaha menembus awan, tapi hanya menghasilkan cahaya pucat seperti abu. Pak Suyatno berjalan perlahan menuju tempat kerjanya, memegang payung biru tua yang sudah robek di ujungnya. Kakinya masih terasa berat setelah malam panjang yang tak memberinya istirahat. Setiap langkah terasa seperti menapak di atas kenangan yang dingin. Ketika sampai di depan pos parkir, ia melihat garis polisi masih terbentang mengelilingi bangunan bercat putih itu. Di sana, beberapa petugas sibuk memasang kamera dan alat ukur. Suara perintah terdengar dari arah posko darurat. Pak Suyatno, panggil seorang polisi muda. Kompol Dedi minta Bapak ke posko. Ada yang ingin ditanyakan. Ia mengangguk dan berjalan pelan menuju tenda besar di sisi jalan. Di dalamnya, Kompol Dedi dan Dr. Rini sedang berdiskusi di depan papan peta besar yang penuh tanda merah. Silakan duduk Pak Suyatno, kata Dedi ramah tapi tegas. Kami butuh bantuan kecil dari Bapak. Bapak kan sudah lama kerja di sini. Sudah Pak, 20 tahun lebih, jawabnya pelan. Kalau begitu Bapak mungkin tahu, apakah gudang itu pernah dipakai lagi setelah ditinggalkan pemilik lamanya? Pak Suyatno menghela napas panjang. Kalau malam, kadang saya lihat truk datang. Tapi cuma sebentar, nggak ada yang bongkar muat barang. Mereka langsung masuk, terus keluar lagi. Dedi menatapnya tajam. Jam berapa biasanya? Sekitar tengah malam Pak. Kadang saya dengar juga suara mesin besar dari dalam. Tapi saya kira cuma orang uji alat atau bersih-bersih. Dokter Rini menulis cepat di catatannya. Apakah Bapak ingat ciri-ciri truk itu? Warnanya putih, agak besar. Lampunya cuma satu yang nyala. Dedi mengangguk pelan. Sama seperti yang terekam CCTV. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara kipas angin berdecit di sudut tenda. Pak Suyatno menunduk, lalu berbicara pelan. Pak, Bu, saya boleh tanya sesuatu? Tentu. Ya Wabri ini. Apakah salah satu korban itu ada yang bernama Sumarni? Dokter ini menatapnya lama.
Ia tahu pertanyaan itu akan datang. Kami belum bisa pastikan, Pak. Tapi memang ada nama itu dalam catatan yang kami temukan. Pak Suyatno menatap tanah. Suaranya bergetar. Nenek itu baik sekali dulu, Bu. Dia yang kasih saya makan waktu kecil. Kalau benar beliau yang jadi korban, suara itu terhenti. Tenggelam dalam air mata yang menetes diam-diam. Dedi memandangnya dengan rasa iba. Pak, percayalah. Kami akan cari tahu siapa yang melakukan ini. Tapi kami juga butuh keberanian Bapak. Bisa Bapak bantu tunjukkan area sekitar gudang yang mungkin pernah dipakai truk itu? Pak Suyatno mengangguk, menyeka matanya. Baik Pak, saya tahu jalan belakangnya. Dulu saya sering lewat sana, kalau mau ke sungai. Mereka berjalan bertiga menembus semak liar di belakang gudang. Langkah kaki mereka menimbulkan bunyi kresak di antara rumput basah. Dari kejauhan, suara burung camar bercampur dengan angin dari arah sungai kecil. Dokter Rini menyorotkan senter ke tanah. Lihat, bekas roda berat, katanya. Masih baru. Kompol Dedi jongkok memeriksa tanah itu. Benar, truk besar lewat sini semalam. Mereka terus menyusuri jalur kecil itu sampai menemukan pagar besi tua yang sebagian sudah berkarat. Di balik pagar, terlihat semacam gudang kecil dengan pintu gembok tua. Tempat ini dulu milik siapa? Tanya Dedi. Pak Suyatno mengerutkan dahi. Dulu katanya gudang pendingin tambahan, Pak. Tapi sudah lama kosong. Dedi memberi isyarat pada anak buahnya untuk membuka gembok itu. Ketika pintu terbuka, aroma lembab bercampur bau besi tua langsung menyergap. Di dalamnya hanya ada drum-drum besar. Beberapa sudah miring. Dan di pojok ruangan, sebuah dinding yang tampak berbeda warnanya. Dokter Rini mendekat, mengetuk perlahan. Bunyi yang dihasilkan menggema kosong. Ini bukan tembok asli, katanya. Seperti papan penutup. Mereka segera membuka papan itu. Di baliknya, terdapat celah sempit. Cukup untuk satu orang dewasa merangkak masuk. Kompol Dedi menyalakan senter dan menunduk. Di dalam, terlihat sebuah ruangan kecil, mungkin 2 meter persegi. Di dindingnya, ada bercak hitam dan beberapa lembar kertas menempel. Tulisan-tulisan samar dalam bahasa Inggris, rumus-rumus kimia, dan satu kalimat yang menonjol, Preservation Complete, Batch 34. Dokter Rini menggigit bibirnya. Mereka mencatat korban seperti mencatat barang. Dedi menatap tajam pada kertas itu. Siapapun mereka, sudah bekerja lama dan terlatih. Sementara itu, Pak Suyatno berdiri di depan pintu, menatap ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Dalam remang cahaya, ia melihat benda kecil di lantai selembar foto hitam putih. Ia memungutnya perlahan. Foto itu menunjukkan sekelompok orang berdiri di depan papan bertuliskan Yayasan Sejahtera Abadi, Pelayanan Kesehatan Lansia. Dan di barisan belakang, samar tapi jelas, terlihat wajah muda Arya Pratama, pria berjaket hitam yang semalam dilaporkan terlihat di area gudang. Pak Suyatno menunjukkan foto itu pada Kompol Dedi. Pak, ini orang yang saya lihat dulu malam datang pakai truk putih itu. Dedi menatap foto itu lekat-lekat. Kau yakin? Saya yakin sekali. Dia sering muncul sebentar, lalu pergi cepat. Dokter ini menarik napas panjang. Kalau begitu, semua mulai masuk akal. Dia mantan pegawai yayasan itu, dan sekarang mungkin dia kembali untuk menutupi jejak. Kompol Dedi memandang sekeliling ruangan, matanya penuh waspada. Kita harus periksa semua catatan yang tersisa. Dan Pak Suyatno, ya Pak, mulai malam ini, jangan sendirian. Kalau perlu, pindah dulu dari rumah sementara waktu. Pak Suyatno menatap Dedi, lalu tersenyum lemah. Saya sudah tua, Pak. Mau sembunyi dimanapun kalau ajal datang, tetap akan datang. Tapi saya janji satu hal, saya akan bantu Bapak sampai orang-orang itu tertangkap. Hening menyelimuti mereka beberapa detik. Angin lembab meniup debu dari lantai, membuat lembaran kertas bergoyang pelan seperti napas dari masa lalu. Dan di luar sana, suara sirene polisi mulai terdengar lagi, menandakan babak baru dari penyelidikan yang belum berakhir. Sore menjelang di Margomulyo. Langit berwarna jingga pucat, tapi suasana kawasan pergudangan tetap terasa dingin. Garis polisi masih terpasang, dan di posko darurat, aktivitas aparat belum surut. Kompol Dedi terlihat sibuk menatap layar monitor, memeriksa ulang rekaman CCTV yang diambil dari pos keamanan kompleks. Dokter Rini datang membawa map tebal berisi hasil pemeriksaan awal. Pak Dedi, saya pikir kita harus lihat ini.
katanya dengan nada serius. Ia membuka beberapa foto hasil laboratorium, potongan jaringan tubuh, tanda ikatan di pergelangan tangan, dan bekas luka berbentuk lingkaran kecil. Sebagian besar korban bukan meninggal karena sakit. Ada indikasi kekerasan, dan beberapa jaringan tubuh hilang. Dedi terdiam. Hilang? Ya, seperti diambil dengan alat medis. Bersih, rapi, bukan kerjaan amatir. Kompol Dedi menatapnya lama, lalu menatap papan di dinding tempat tulisan besar terbaca, Yayasan Sejahtera Abadi. Ia bergumam pelan. Yayasan, tapi menebar kematian. Di sisi lain kota, Pak Suyatno duduk di beranda rumah kecilnya. Di pangkuannya, secangkir teh hangat sudah dingin. Ibu Ratna duduk di kursi rotan, membungkus tubuhnya dengan selimut. Suara radio kecil memutar berita. Pihak kepolisian masih menyelidiki penemuan puluhan kantong mayat di gudang kawasan Margomulyo, Surabaya. Diduga, bangunan tersebut milik Yayasan Sejahtera Abadi yang sebelumnya bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan pemulasaraan jenazah. Pak Suyatno mematikan radio pelan. Mereka sebut nama yayasan itu, Bu. Ibu Ratna menghela napas. Kau hati-hati, Mas. Jangan banyak bicara pada orang luar. Aku takut kalau mereka tahu kau saksi pertama. Ya, aku tahu. Ia memandang keluar jendela. Langit mulai gelap. Hujan tipis kembali turun, menimbulkan suara lirih di atap seng. Tapi di sela-sela suara hujan, ada sesuatu yang lain samar, seperti langkah kaki di luar pagar. Ia menegakkan tubuhnya, menatap keluar. Di antara tirai basah, terlihat bayangan seseorang berdiri di jalan, diam tak bergerak. Sosok itu tinggi, mengenakan jaket hitam. Sekejap jantungnya berhenti. Ia menatap lebih lama, tapi begitu kilat menyambar, bayangan itu menghilang. Pak Suyatno menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma orang lewat, gumamnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, ia kembali ke posko membawa hasil foto lama yang semalam diserahkan oleh Kompol Dedi untuk diperiksa. Begitu tiba, ia melihat suasana posko berbeda, lebih ramai, lebih serius. Pak Suyatno, kemarilah, panggil Dedi dari meja utama. Kami menemukan sesuatu. Di atas meja terhampar beberapa dokumen hasil penelusuran. Ini data lama Yayasan Sejahtera Abadi, jelas Dedi. Ternyata, yayasan itu pernah bekerja sama dengan 3 rumah sakit swasta. 2 di Gresik, 1 di Surabaya Utara. Ia menunjuk bagian bawah halaman. Dan lihat ini, nama direktur utamanya, Dr. Arya Pratama. Pak Suyatno menelan ludah. Jadi benar, orang itu yang sering datang malam-malam? Ya, jawab Dedi pelan. Kami juga menemukan rekening lama yayasan itu menerima dana dari luar negeri. Tidak dilaporkan pajak. Ada indikasi perdagangan organ manusia. Ruangan Hening. Dokter Rini bersandar di kursinya, menatap peta. Jadi semua ini bukan hanya tentang kematian, tapi juga bisnis gelap. Dedi mengangguk. Dan kita baru menyentuh permukaannya. Sore itu, setelah memberikan keterangan tambahan, Pak Suyatno memutuskan pulang lebih cepat. Langit tampak berat. Angin dari arah laut membawa hawa garam yang menusuk. Di sepanjang jalan sempit menuju rumah, ia merasa ada yang mengikuti. Setiap kali berhenti, langkah itu berhenti. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah, ia menutup pintu dan menyalakan lampu. Bu Ratna, panggilnya. Dari kamar, terdengar suara batuk pelan. Aku di sini, Mas. Ia masuk ke kamar dan melihat istrinya sedang berbaring. Aku buatkan bubur, ya? Ibu Ratna tersenyum lemah. Tidak usah repot, aku cuma ingin kau duduk di sini. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Mas, bisiknya, kalau Tuhan menjemputku duluan, jangan hidup sendirian. Teruslah bantu orang, itu yang membuatku bahagia. Air mata menggenang di mata Pak Suyatno. Ia menggeleng pelan. Jangan bicara begitu, Bu. Aku nggak akan kuat kalau sendirian. Ibu Ratna hanya tersenyum tipis, lalu menutup mata. Di luar, hujan mulai turun deras lagi, kali ini lebih deras dari biasanya, seolah langit ikut menangis. Malam itu, saat ia hendak mematikan lampu, terdengar suara pelan di luar jendela. Pak Suyatno bangkit, berjalan ke ruang depan. Suara itu seperti gesekan ranting, tapi teratur,
seperti seseorang sedang menyentuh pagar. Ia membuka tirai perlahan. Tak ada siapa-siapa, hanya hujan, bayangan pohon, dan sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu. Ia membuka pintu perlahan, mengambil amplop itu, dan kembali ke dalam. Tangan tuanya gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya selembar kertas bertuliskan tangan. "Berhenti bicara, Pak Suyatno. Kami tahu di mana rumahmu." Wajahnya memucat. Ia menatap keluar jendela lagi. Dan kali ini jelas di seberang jalan. Bayangan pria berjaket hitam berdiri diam di bawah pohon. Kilatan petir menyambar, dan sosok itu menghilang seolah ditelan malam. Pak Suyatno memeluk surat itu di dada. Matanya menatap langit-langit yang basah oleh kebocoran. Dan di antara rasa takut yang mencekam, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kalau benar ini jalanmu, kuatkan aku, agar kebenaran tetap berdiri." Dan di luar sana, suara hujan terus turun, menenggelamkan Margomulyo dalam rahasia yang semakin gelap. Pagi datang dengan langit mendung. Udara Margomulyo terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di posko darurat, aroma kopi bercampur dengan bau kertas lembab dan jaket basah. Kompol Dedi duduk di meja utama. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap tajam menatap laporan. "Pak, surat dari Polda," ujar seorang anggota, menyerahkan map bersegel biru. Dedi membuka cepat, membaca isinya, lalu menarik napas panjang. Wajahnya menegang. "Kenapa, Pak?" tanya dokter ini, yang baru masuk sambil membawa hasil uji forensik. Dedi meletakkan surat itu di meja. Penyelidikan diminta dihentikan sementara. Alasan, demi menjaga ketenangan publik. Rini menatapnya tajam. "Berhenti? Sekarang? Saat kita baru menemukan bukti kuat?" Perintah langsung dari atas. "Tapi aku tahu, ini bukan soal ketenangan publik ini, soal tangan-tangan besar yang ikut bermain." Rini menatap tumpukan foto di tangannya. Tubuh-tubuh dengan bekas ikatan, catatan medis dengan logo yayasan, dan daftar nama yang belum sempat mereka umumkan. Ia mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita lanjut diam-diam, tanpa laporan resmi." Dedi mengangguk perlahan. "Ya, kita tidak bisa berhenti sekarang." Di rumah kecil di gang belakang, Pak Suyatno duduk di ruang tamu sambil menatap amplop ancaman yang semalam ia simpan di meja. Ibu Ratna masih terlelap di kamar, napasnya terdengar berat dan lambat. Suara ayam kampung bercampur dengan derit pintu kayu tua, membuat suasana rumah terasa sepi sekaligus rapuh. Ia menatap surat itu lama, lalu memasukkannya ke dalam kaleng bekas biskuit di atas lemari. Tapi ketika ia berdiri, matanya menangkap sesuatu di bawah meja kayu ruang tamu, seolah ada celah kecil di lantai. Rasa penasaran mendorongnya berjongkok. Ia menyingkirkan tikar dan mengetuk lantai kayu itu pelan. Bunyi tok, tok, terdengar hampa. Tangannya mencari-cari ujung papan, dan ia menemukan paku yang longgar. Dengan obeng kecil, ia mencungkilnya. Lantai kayu terangkat, menampakkan ruang kosong kecil berisi sebuah kotak logam berdebu. Ia menatapnya, hati berdebar. Kotak itu bukan miliknya, dan ia belum pernah tahu ada ruang tersembunyi di sana. Perlahan, ia membuka penutupnya. Di dalamnya, ada foto-foto lama potret hitam putih. Beberapa orang berseragam putih sedang berdiri di depan meja laboratorium. Di sudut bawah foto, tertulis, "Yayasan Sejahtera Abadi, 2008. Ada juga ID card plastik bertuliskan nama Arya Pratama dengan logo yayasan itu. Pak Suyatno menatap benda-benda itu dengan tangan bergetar. Bagaimana ini bisa ada di rumahnya? Apakah dulu rumah ini pernah dipakai oleh orang-orang yayasan itu? Ia belum sempat berpikir panjang ketika suara batuk Ibu Ratna memecah kesunyian. "Mas, kau di mana?" Ia buru-buru menutup kotak itu dan meletakkannya di bawah kursi. "Aku di sini, Bu." "Sudah bangun?" Ibu Ratna menatap wajahnya. "Kau tampak pucat." "Tidak apa-apa," jawabnya cepat. Tapi dalam dadanya, ada sesuatu yang berat seperti ada tangan tak terlihat menekan jantungnya. Beberapa jam kemudian, ia membawa kotak itu ke posko. Kompol Dedi menyambutnya dengan wajah tegang. "Pak, dari mana Bapak dapat ini?" "Di rumah, Pak. Di bawah lantai ruang tamu." Dedi membuka isi kotak satu persatu. Ia menatap foto-foto itu lama, lalu menepuk meja pelan. "Lihat Rini, ini lokasi yang sama, dengan gudang Margomulyo. Dan ini ruang bawah tanahnya." Dokter Rini mendekat,
memperhatikan detail di latar foto. Ada tanda pipa besar di belakang, seperti ventilasi atau jalur pembuangan. Ondrai, ia menunjuk ke salah satu foto yang memperlihatkan seseorang tengah memegang peta kecil. Pak Dedi, bisa jadi jalur ini masih ada di bawah gudang. Mungkin jalur pelarian. Dedi berdiri tegak. Kita akan periksa malam ini, tapi tanpa izin atasan. Ini antara hidup dan mati. Rini menatapnya, lalu mengangguk. Saya ikut. Ia menoleh ke Pak Suyatno. Dan Bapak, tolong jaga diri. Jangan ke gudang malam ini. Pak Suyatno tersenyum tipis. Saya sudah terlalu jauh, Bu. Kalau saya diam, mereka akan terus sembunyi. Saya ikut. Malam turun cepat. Hujan kembali mengguyur Margomulyo, membuat tanah becek dan udara berbau lumpur. Kompol Dedi, Dokter Rini, dan dua petugas lain membawa peralatan menyusuri jalur di belakang gudang, tempat dinding palsu ditemukan sebelumnya. Sementara Pak Suyatno menunggu di luar pagar, berpegang pada payung yang hampir patah diterpa angin. Di dalam gudang, Dedi menemukan pipa besi tua yang tertutup drum kosong. Setelah dibuka, mereka melihat lubang gelap mengarah ke bawah tanah. Ini dia, bisiknya. Jalur yang mereka gunakan. Rini menyalakan senter, menyorot ke dalam. Ada jejak lumpur baru. Berarti seseorang masih keluar masuk lewat sini. Jawab Dedi. Kita ikuti besok pagi dengan tim penuh. Malam ini terlalu berbahaya. Mereka menutup kembali lubang itu dan keluar. Tapi begitu tiba di luar, Dedi menoleh Pak Suyatno, tidak lagi di tempatnya. Pak Suyatno, panggilnya. Tak ada jawaban. Ia memutar pandangan, menyorotkan senter ke arah jalan kecil menuju sungai. Hanya terlihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Pak Dedi, teriak Rini dari belakang. Lihat ini. Ia memegang sesuatu yang ditemukan di pagar belakang. Selembar kain basah sapu tangan berwarna coklat, dengan huruf R di sudutnya. Dedi menatap benda itu. Itu milik Ibu Ratna. Jantungnya berdegup keras. Apakah seseorang sudah masuk ke rumah Pak Suyatno? Malam itu, hujan semakin deras. Sirene mobil patroli terdengar dari kejauhan. Tapi di antara suara derasnya air, samar-samar terdengar satu hal lain, jeritan perempuan tua dari arah gang belakang. Dan Margomulyo pun kembali tenggelam dalam suara hujan, seolah berusaha menyembunyikan satu tragedi baru yang sedang terjadi. Malam itu hujan belum juga berhenti. Langit Margomulyo seperti tak mau memberi kesempatan bagi siapapun untuk bernapas lega. Di antara cahaya lampu jalan yang redup, air turun deras, memantulkan bayangan biru dari lampu polisi yang masih berkedip di sekitar gudang bercat putih. Kompol Dedi berlari melintasi genangan air bersama dua anak buahnya. Cepat, ke rumah Pak Suyatno, teriaknya. Dokter Rini mengikuti dari belakang. Mantel hujannya meneteskan air dingin yang membasahi pipinya. Di tangan kirinya, ia masih menggenggam sapu tangan coklat dengan huruf R milik Ibu Ratna. Sesampainya di depan rumah kecil itu, pintu sudah terbuka setengah. Lampu di ruang tamu berayun pelan tertiup angin. Pak Suyatno, panggil Dedi sambil menyorotkan senter. Tak ada kawaban, hanya suara air hujan menetes dari atap bocor, dan tikar tergulung setengah di lantai. Di meja, masih ada kaleng biskuit terbuka. Di dalamnya tersisa amplop putih dengan tulisan tangan yang sama. Kau sudah kami peringatkan. Rini memandangi sekeliling, matanya mencari tanda-tanda kehidupan. Di sudut ruangan, lantai kayu yang kemarin dibuka tampak terbongkar lagi. Dedi, lihat ini, katanya pelan. Seseorang baru saja mencungkilnya lagi. Dedi mendekat. Di bawah lantai itu kini hanya tersisa lubang kosong kotak logam yang kemarin mereka temukan telah hilang. Ia mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Mereka sudah tahu kita punya buktinya. Rini menatap ke arah kamar. Di mana Ibu Ratna? Keduanya berjalan pelan ke dalam. Di atas ranjang, selimut tersingkap setengah. Tidak ada siapapun. Di meja kecil di samping ranjang, ada secari kertas lembab dengan tulisan gemetar. Aku dibawa seseorang, katanya dari yayasan. Jangan cari aku. Air mata Rini menetes tanpa sadar. Ini bukan tulisan orang yang sadar penuh. Mungkin dipaksa. Dedi berdiri mematung di depan jendela. Matanya menatap kosong keluar, ke arah jalan yang gelap dan sunyi. Yayasan itu, mereka masih beroperasi. Beberapa jam kemudian, di posko darurat, suasana berubah muram. Dedi duduk dengan kepala tertunduk di depan meja,
Tangan kirinya menggenggam surat dari atasannya. Penyelidikan ditutup. Semua data diserahkan ke kantor pusat. Tidak mungkin, gumamnya. Ini belum selesai. Belum. Dokter Rini menatapnya dari seberang meja. Kalau kita serahkan semua data, mereka akan hilangkan jejak. Ya, jawab Dedi singkat. Ia menatap Rini lama, lalu berkata pelan. Kau masih mau ikut kalau kita teruskan sendiri? Selama keadilan belum berdiri, saya tidak akan berhenti, Pak. Dedi mengangguk. Baik, mulai malam ini, kita kerja di luar sistem. Mereka lalu menyalakan layar besar yang menampilkan peta hasil pencocokan. Jalur dari gudang Margomulyo ke sungai kecil ternyata menyambung ke sebuah bangunan tua di daerah Pelabuhan Kalimas, bekas milik yayasan yang sama. Tempat itu sekarang kosong, ujar Rini. Tapi data dari tahun 2019 menunjukkan aktivitas listriknya masih berjalan sampai 2 bulan lalu. Dedi mengernyit. Mereka masih pakai tempat itu. Mungkin di sana Ibu Ratna dibawa. Ia berdiri, memanggil 2 anak buahnya. Siapkan kendaraan. Kita berangkat jam 9 malam. Tapi jangan pakai seragam ini misi diam-diam. Sementara itu, di dalam mobil tua yang melaju perlahan di pinggir kota, Pak Suyatno duduk di kursi belakang. Tangan dan mulutnya terikat kain. Di depan, 2 pria berseragam putih, tanpa identitas berbicara lirih. Bos bilang jangan sampai dia buka mulut. Ujar yang satu. Tenang, nanti malam juga beres. Semua dikirim ke pelabuhan, barang yang lain. Kata pelabuhan membuat mata Pak Suyatno membesar. Ia mencoba bergerak, tapi tali di tangannya terlalu kuat. Dari celah jendela, ia melihat jalanan Surabaya yang basah, lampu jalan berkilat di antara hujan. Dalam hati ia berdoa, Ya Allah, lindungi Ratna. Kalau aku harus hilang, biarlah aku hilang dengan tenang, tapi jangan dia. Mobil berhenti di depan bangunan besar yang sepi. Tulisannya sudah pudar. Tirta Jaya Ekspedisi. 2 pria itu menurunkannya dengan cepat, lalu membawanya masuk ke ruangan gelap berbau obat. Dari kejauhan terdengar suara langkah sepatu dan pintu besi berderit. Pak Suyatno dipaksa duduk di kursi besi. Salah satu pria membuka masker. Menatapnya wajah itu ia kenal. Pak Arya. Suaranya serak. Ternyata benar kau masih hidup. Pria itu tersenyum dingin. Bapak seharusnya tidak ikut campur. Semua ini hanya soal bisnis. Orang tua seperti Bapak seharusnya di rumah, bukan di tengah rahasia negara. Pak Suyatno menatapnya tajam. Bisnis apa yang tega mengubur manusia seperti barang busuk? Arya mendekat, menepuk pundaknya pelan. Bisnis yang memberi hidup pada banyak orang, termasuk beberapa orang berkuasa yang Bapak kira suci. Ia berbalik, melangkah menuju pintu. Bapak akan saya kirim bersama yang lain, dengan cara yang bersih, di waktu yang sama. Mobil kompol Dedi berhenti tak jauh dari Pelabuhan Kalimas. Mereka keluar dalam gelap, menembus hujan yang makin deras. Ini tempatnya, bisik Rini. Gedung Tirta Jaya. Dedi menyalakan senter kecil, matanya menyapu area sekitar. Kau siap? Siap. Mereka masuk perlahan melalui pintu belakang yang sudah berkarat. Di dalam, suara mesin berdengung lemah tanda generator masih hidup. Aroma formalin menusuk hidung. Dedi menyorotkan cahaya ke arah kanan. Di sana, puluhan kantong putih baru tersusun di atas meja baja. Rini menahan napas. Ya Tuhan. Tiba-tiba dari ujung lorong terdengar suara seperti seseorang sedang menarik kursi logam. Dedi memberi isyarat diam, lalu berjalan pelan ke arah suara itu. Dari balik kaca laboratorium, ia melihat sosok pria berjubah putih, berdiri membelakangi mereka, sibuk menulis sesuatu di buku besar. Begitu cahaya senter menyorot wajahnya, Dedi terpaku. Dia, bisik Rini. Ya, jawab Dedi pelan. Arya Pratama. Dan di pojok ruangan, di balik tirai plastik bening, terlihat seseorang terbaring di atas meja logam. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, tapi Dedi mengenali sapu tangan coklat di genggamannya. Ibu Ratna, suara Dedi bergetar. Rini menatapnya ngeri. Masih hidup? Atau... Dedi mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Kita pastikan dulu. Namun sebelum langkah mereka mendekat, lampu tiba-tiba padam, gelap total, dan dari arah belakang, terdengar suara pelan namun dingin. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Gelap menyelimuti seluruh ruangan. Suara mesin yang sebelumnya berdengung kini berhenti total, digantikan oleh bunyi langkah kaki di lantai baja.
Dokter Rini menahan napas, menunduk di balik meja logam, sementara Kompol Dedi perlahan mengeluarkan pistol dari balik jaketnya. Satu-satunya cahaya berasal dari kilat yang sesekali menyambar dari luar jendela besar, menerangi ruangan penuh tabung kaca dan kantong putih berembun. Dalam cahaya singkat itu, bayangan Arya Pratama terlihat berdiri tak jauh dari pintu, dengan wajah tenang namun matanya dingin seperti baja. "Kompol Dedi, sudah lama aku menunggu," katanya pelan. Suaranya serak, tapi setiap katanya seperti pisau. Dedi menegakkan tubuhnya. "Angkat tanganmu, Arya. Kau ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan perdagangan manusia." Arya tersenyum tipis. "Kau pikir aku takut? Polisi sepertimu hanya tahu apa yang tampak di permukaan. Kau tidak tahu siapa yang berada di belakangku." Dokter Rini bergerak perlahan di sisi lain ruangan, mencoba mendekati meja tempat Ibu Ratna terbaring. Tirai plastik bening bergoyang pelan setiap kali angin masuk dari jendela pecah. Wajah Ibu Ratna pucat, tapi dada tuanya masih bergerak sangat pelan. Ia masih hidup. Rini menahan air mata, lalu menatap Dedi dari jauh dan memberi isyarat dengan jari. "Hidup." Dedi sedikit mengangguk, lalu kembali menatap Arya. "Aku sudah dengar alasanmu," kata Dedi dengan suara berat. "Kau sebut ini bisnis, tapi yang kau lakukan adalah kejahatan terhadap manusia. Apa yang kau ambil dari orang-orang tua itu? Organ mereka? Atau sekadar keuntungan dari kematian mereka?" Arya berjalan perlahan ke arah meja di tengah ruangan. Tangannya memegang botol kecil berisi cairan bening. "Dulu aku idealis seperti kalian," katanya dengan nada getir. "Aku ingin menolong orang. Tapi aku belajar satu hal dari dunia ini. Kompol kebaikan tanpa uang hanyalah bahan tertawaan. Dunia tidak butuh dokter miskin. Dunia butuh hasil." Ia menatap botol itu lama, lalu menaruhnya di meja dengan suara lembut yang justru membuat udara terasa lebih berat. "Proyek ini bukan milikku sendiri. Ada banyak orang di atas sana, pejabat, pengusaha, bahkan institusi yang Bapak percaya yang mengizinkan ini berjalan. Mereka yang menikmati hasilnya. Aku hanya menjalankan perintah. Perintah tidak membenarkan dosa," jawab Dedi tegas. Arya tertawa kecil. "Dosa? Kau pikir dosa masih punya makna di dunia yang semua orang bisa dibeli?" Kilat kembali menyambar. Dalam cahaya singkat itu, Dokter Rini berhasil memotong tali di pergelangan tangan Ibu Ratna dengan pisau kecil. "Bu, Ibu dengar saya?" bisiknya. Ibu Ratna membuka matanya perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Rini, tolong. Suyatno." Rini tertegun. "Pak Suyatno di mana, Bu?" "Di sini." Ibu Ratna menggeleng lemah. "Dia dibawa ke bawah." Rini memandang sekeliling. Lantai di samping meja logam memiliki garis besi melingkar seperti pintu menuju ruang bawah. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara tembakan terdengar. Dor. Peluru menghantam dinding baja di belakang Dedi. Arya sudah memegang pistol. Matanya kini merah dan liar. "Kau terlalu banyak bicara, Kompol." Dedi menunduk, membalas tembakan satu kali. Suara dentuman menggema keras di ruangan tertutup. Rini berteriak, "Jangan tembak, di sini masih ada pasien." Keduanya berhenti sesaat. Hanya napas berat yang terdengar. Arya mundur ke arah tangga logam menuju ruang bawah. "Kalau kau mau kebenaran, ikut aku. Aku akan tunjukkan apa yang takkan bisa kau laporkan." Tanpa menunggu jawaban, ia turun ke bawah, lenyap di kegelapan. Dedi menatap Rini. "Kau jaga Ibu Ratna. Aku kejar dia." "Pak, jangan sendiri." Tapi Dedi sudah menghilang di balik tangga. Ruang bawah itu lembab dan gelap. Bau logam berkarat bercampur dengan aroma kimia. Dedi menyalakan senter. Menyorot ke sekeliling ada deretan peti pendingin. Sebagian terbuka, memperlihatkan tubuh-tubuh yang tampak masih utuh, seperti tidur panjang dalam es. Di ujung ruangan, Arya berdiri di depan panel listrik besar. Wajahnya tampak pucat diterpa cahaya redup. "Kau ingin tahu siapa yang mereka ambil?" katanya pelan. Dedi menegakkan pistolnya. "Jangan main-main, Arya." Arya tersenyum pahit. "Mereka semua orang tua, terlantar, tidak punya keluarga. Dunia tidak kehilangan siapapun kalau mereka menghilang. Tapi sistem medis mendapatkan keuntungan. Aku hanya perantara." "Dedi." Ia membuka satu peti besar di depannya. Di dalamnya ada seorang pria tua dengan wajah damai. "Dia, Pak Suyatno," kata Arya lirih. "Aku tidak bunuh dia.
Mereka yang di atas yang ingin bungkam saksi. Dedi mematung. Kau bohong. Arya menatapnya lurus. Aku ingin menyerah, tapi tak ada tempat aman bagi orang seperti aku. Jika aku mati, kebenaran ikut mati. Tapi jika aku hidup, mereka akan terus memburu. Ia menatap Dedi dengan mata yang kini lebih lembut. Kau bisa pilih, Kompol. Tangkap aku dan biarkan mereka lenyapkan semuanya. Atau, biarkan aku bawa bukti ini keluar, dengan cara yang takkan bisa mereka hentikan. Dedi mendekat perlahan. Dan kau pikir aku percaya pada orang seperti kau? Arya tersenyum tipis. Percaya atau tidak, kita di sisi yang sama sekarang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari atas. Suara keras, banyak orang. Rini berteriak dari atas. Pak Dedi. Mereka datang. Orang-orang bersenjata. Dedi menoleh ke arah tangga, lalu kembali menatap Arya. Kau yang panggil mereka. Arya menggeleng. Tidak, itu mereka orang yang tidak ingin kita bicara. Suara tembakan pecah dari atas. Rini berlari mencari perlindungan sambil menunduk di bawah meja logam, melindungi Ibu Ratna dengan tubuhnya. Dedi menarik Arya ke belakang peti. Kalau kau benar-benar ingin menebus dosamu, tunjukkan bukti itu sekarang. Arya membuka saku jasnya, mengeluarkan flash disk kecil berwarna perak. Semua data di sini. Nama pejabat, rumah sakit, semua transfer uang. Tapi hanya aku yang tahu sandinya. Kilat menyambar lagi dari jendela atas, menerangi wajah keduanya yang penuh keringat dan ketegangan. Dedi menggenggam flash disk itu, matanya menatap lurus ke arah tangga yang kini dipenuhi bayangan orang bersenjata. Kalau begitu, katanya pelan, malam ini kita sama-sama tidak punya pilihan. Dan di antara suara tembakan dan gemuruh hujan yang tak berhenti, dua orang yang dulunya musuh kini berdiri di sisi yang sama, melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari keduanya. Suara tembakan memecah malam. Peluru menghantam dinding baja, memantul dan menimbulkan percikan kecil yang menyala dalam gelap. Dokter Rini menunduk, menarik tubuh Ibu Ratna ke bawah meja stainless yang sudah terbalik. Napasnya memburu. Matanya menatap pintu logam yang bergetar setiap kali peluru menembusnya. Bu, tahan sebentar ya. Sebentar lagi. Bisiknya. Suaranya gemetar tapi lembut. Ibu Ratna hanya mengangguk pelan. Nafasnya tersengal, namun matanya tetap terjaga. Anakku, jangan biarkan mereka menang, katanya lemah. Sementara itu, di bawah ruangan, Kompol Dedi berjongkok di balik peti besar bersama Arya. Berapa orang di atas? Tanya Dedi dengan nada tegas. Arya memejamkan mata, mendengarkan. Sedikitnya 5. 2 masuk dari pintu depan, 3 lewat sisi kiri. Dedi menggeram. Mereka bukan polisi. Bukan. Mereka bayaran. Dari pihak yang ingin tutup semua ini. Keduanya saling pandang. Dan tanpa bicara mereka tahu. Malam itu tidak akan berakhir tanpa darah. Dedi memeriksa peluru di magazinnya tinggal 3. Ia menatap Arya. Kalau kau mau tebus kesalahanmu, bantu aku keluarkan wanita-wanita di atas. Setelah itu, kau serahkan diri. Arya menghela napas panjang. Baik. Tapi janji satu hal, Kompol. Kalau aku tidak selamat, sampaikan pada dunia bahwa kami bukan monster. Kami hanya dibungkam. Di atas, suara sepatu menapak cepat mendekat. 2 pria bersenjata menendang pintu logam dan masuk, menyorot ruangan dengan senter. Salah satu berteriak, cari dokternya. Hapus semua rekaman. Dokter Rini menahan napas di bawah meja. Tangannya meraih tabung gas kecil yang terguling di lantai. Begitu langkah mereka mendekat, ia menggulingkan tabung itu ke arah pintu, lalu menembaknya dengan pistol kecil darurat. Ledakan kecil terdengar. Api menyambar dinding, menimbulkan asap putih tebal. Sekarang Bu, jalan. Ia menarik Ibu Ratna, berlari menembus asap. Suara batuk dan teriakan memenuhi udara. Namun salah satu pria berhasil menembak ke arah mereka. Peluru mengenai lengan Dokter Rini, membuatnya tersungkur. Jeritnya tertahan. Ibu Ratna berusaha menahannya, tapi Rini mendorong pelan. Jangan, terus jalan Bu, ke pintu belakang. Ibu Ratna melangkah dengan sisa tenaga, berpegangan pada dinding. Sementara Rini berusaha berdiri meski darah mengucur dari lengannya. Suara langkah mendekat lagi, dan sebelum pria itu sempat menembak, satu peluru datang dari arah tangga bawah dor. Pria itu terjatuh seketika. Kompol Dedi muncul dari balik asap. Wajahnya basah oleh keringat dan air hujan yang menetes dari atap bocor. Rini.
Kau luka? Sedikit, jawabnya sambil tersenyum pahit. Ibu Ratna di sana. Dedi berlari ke arah Ibu Ratna, memapahnya. Bu, tahan sebentar. Kita keluar dari sini. Arya muncul di belakang Dedi, membawa flash disk perak dan satu map hitam tebal. Ini semua buktinya. Kita harus bawa keluar sebelum mereka bakar tempat ini. Tiba-tiba dari arah depan, dua pria lain menembak membabi buta. Dedi membalas, satu tembakan tepat di bahu, satu lagi di dada. Suara peluru bergema, bercampur dengan petir yang menyambar di luar. Cepat ke ruang generator, teriak Dedi. Mereka bertiga berlari di antara asap dan api yang mulai menjalar dari ledakan tabung sebelumnya. Bau formalin terbakar menyesakkan dada. Dedi menendang pintu generator, menarik tuas utama. Listrik padam total, ruangan kini hanya diterangi cahaya merah darurat. Dari sini, kita keluar lewat lorong pembuangan air, kata Arya. Tunjukkan jalannya, jawab Dedi. Mereka menuruni tangga sempit ke lorong bawah tanah. Air mengalir deras di sepanjang dinding semen. Di atas, suara teriakan dan langkah orang bersenjata masih terdengar. Lorong itu berliku dan panjang. Dedi berjalan di depan, menyorot senter kecilnya, sementara Rini memapah Ibu Ratna yang semakin lemah. Arya di belakang, membawa map bukti dengan tangan bergetar. Pak Dedi. Dedi menoleh. Apa? Arya tersenyum tipis. Terima kasih sudah dengar sisi saya, tapi sekarang waktunya saya menebus dosa. Sebelum Dedi sempat bertanya, Arya berhenti, menarik tuas besi di dinding. Suara pintu baja berat bergeser menutup di belakang mereka, menutup jalan kembali ke laboratorium. Tidak. Apa yang kau lakukan? Teriak Dedi. Arya tersenyum, mata basah oleh air mata dan cahaya merah redup. Aku menahan mereka di atas. Kalian lanjutkan. Aku cukup lama bersembunyi dalam gelap, kompol. Sekarang biarlah aku yang berhenti di sini. Ia mendorong Dedi dan Rini ke depan, lalu berbalik naik kembali. Suara langkahnya bergema dalam lorong sempit. Rini berteriak, Arya, jangan. Tapi pintu baja sudah tertutup rapat di belakangnya. Beberapa detik kemudian, ledakan keras mengguncang seluruh bangunan. Api menyembur dari ventilasi udara, membuat air di lorong bergetar hebat. Dedi memeluk Rini dan Ibu Ratna, menunduk melindungi mereka. Dia mengorbankan diri, bisik Rini lirih. Dedi menatap ke atas, matanya berkilat dalam gelap. Dia memilih cara yang Tuhan saja mungkin sulit pahami. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil keluar dari mulut lorong di tepi sungai kecil dekat pelabuhan. Hujan masih deras, tapi udara malam kini membawa bau asin laut dan debu besi terbakar. Rini terduduk lemas di tanah, sementara Dedi menatap bangunan di kejauhan yang kini terbakar hebat. Api menari di bawah langit Surabaya yang kelam. Ibu Ratna menggenggam tangan Dedi. Suaranya lemah tapi jelas. Pak, tolong, jangan biarkan pengorbanan itu hilang sia-sia. Dedi menunduk, menggenggam tangan itu erat. Saya janji Bu, dunia akan tahu kebenaran ini. Dan di tengah hujan yang tak kunjung reda, di tepi sungai Margomulyo yang bergemuruh, mereka bertiga duduk dalam diam menyaksikan api menelan kegelapan, membawa pergi rahasia, dosa, dan satu jiwa yang akhirnya memilih menebus dirinya dengan keberanian. Hujan akhirnya mereda di Margomulyo. Udara malam terasa dingin, basah, dan lengket, menempel di kulit para petugas yang masih berjaga di sekitar puing-puing laboratorium pelabuhan. Asap tipis masih mengepul dari sisa api yang menyala perlahan. Kompol Dedi berdiri di tepi sungai kecil, menatap reruntuhan. Di sampingnya, Dokter Rini duduk memapah Ibu Ratna, yang kini tertidur lemah di selimut tebal. Dia, Arya, bisik Rini. Dia memilih sendiri. Dedi menunduk. Ya, tapi pengorbanannya tidak boleh sia-sia. Semua bukti harus sampai ke pihak yang bisa menindaklanjuti. Di posko darurat, tim forensik sibuk menandai puing-puing dan mengumpulkan sisa-sisa dokumen. Flash disk perak Arya kini berada di tangan Dedi. Ia membuka dan menyalin semua isinya ke laptop terenkripsi. Daftar nama, alamat, tanggal hilang, kode rumah sakit, dan catatan keuangan semuanya tercatat rapi. Rini menatap layar. Ini bisa menghancurkan jaringan besar. Ada pejabat dan pengusaha yang ikut terlibat. Dedi mengangguk. Makanya, kita harus berhati-hati. Ini bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa.
kita bisa diserang balik jika salah langkah. Keesokan harinya, berita tentang ledakan di pelabuhan dan selamatnya Pak Suyatno beserta istrinya menyebar luas. Warga Margomulyo berkumpul di luar, membicarakan kejadian malam sebelumnya. Media nasional mulai meliput, menyoroti kobaran api dan hilangnya Arya Pratama. Beberapa stasiun TV menyiarkan potongan video amatir yang menampilkan puing-puing laboratorium, kantong putih, dan polisi yang mengevakuasi Ibu Ratna. Komentar di media sosial memunculkan ribuan spekulasi. Banyak yang mulai mengaitkan kasus ini dengan laporan orang hilang dari panti jompo dan rumah sakit swasta. Di posko darurat, Dedi memanggil Rini dan beberapa anggota tim. Kita harus mempercepat identifikasi dan pengumpulan bukti, katanya tegas. Semua dokumen dari flash disk, foto, catatan lama semuanya harus divalidasi. Tidak boleh ada yang hilang. Rini menatap layar laptopnya, kemudian mengangguk. Sudah kurut berdasarkan tanggal dan lokasi. Jalur distribusi korban mulai terlihat. Gresik, Surabaya Utara, dan Sidoarjo. Dedi menandai peta besar di dinding posko. Kita mulai dengan lokasi yang masih aktif. Kalau bisa, kita ungkap semua jaringan dari akar. Pak Suyatno duduk di kursi belakang, masih memegang tangan Ibu Ratna. Suaranya lirih. Pak Dedi, saya ingin ikut. Saya tahu sebagian jalur dan gudang. Dedi menatapnya lama. Bapak sudah cukup membantu Pak Suyatno. Sekarang fokus jaga Bu Ratna. Jangan sampai beliau jatuh sakit lagi karena trauma. Pak Suyatno mengangguk meski matanya berkaca-kaca. Saya hanya ingin keadilan untuk Arya dan semua korban. Seiring siang berganti sore, polisi mulai menurunkan tim tambahan untuk menyisir gudang tua di Gresik dan Surabaya Utara. Dr. Rini memimpin tim identifikasi. Setiap kantong putih yang ditemukan diperiksa secara sistematis. Sidik jari, DNA, bekas ikatan, dan tanda medis. Banyak keluarga korban berdatangan, membawa foto dan dokumen, berharap bisa menemukan jawaban tentang orang yang mereka cintai. Tangis dan pelukan menjadi pemandangan yang tak pernah sepi di posko identifikasi. Dedi menerima telepon dari pejabat tinggi. Mereka meminta agar kasus ini diredam. Kita harus berhati-hati, kata suara di telepon. Ini bisa menimbulkan keresahan publik dan merusak nama baik beberapa pihak. Dedi menutup telepon, wajahnya tegang. Ia menatap Rini. Kita tidak bisa berhenti. Kita harus pastikan semua bukti sampai ke publik dan aparat yang bisa dipercaya. Rini menatapnya penuh tekad. Kita akan lakukan dengan hati-hati, Pak. Tapi keadilan harus ditegakkan. Malamnya, Pak Suyatno dan Ibu Ratna duduk di depan posko, memandangi Sungai Kalimas. Mas Yat, kau yakin mereka akan menangkap semua orang yang bersalah? Tanya Ibu Ratna pelan. Pak Suyatno menggenggam tangannya. Aku percaya, Bu. Dengan bukti yang ada, mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Rini mendekat. Pak Suyatno, Bu Ratna. Malam ini, semua akan berbeda. Kita punya data lengkap, jalur distribusi, bahkan bukti keterlibatan pejabat. Ini bukan hanya gudang di Surabaya Timur, tapi seluruh jaringan. Pak Suyatno menatap langit yang gelap. Kalau begitu, malam ini aku bisa tidur sedikit lebih tenang. Setidaknya, kebenaran tidak lagi terkubur. Di posko, Dedi menandai peta besar. Setiap titik merah menandakan lokasi korban, gudang, atau jalur distribusi. Ia menatap peta itu, lalu menatap Rini dan berkata pelan, ini baru permulaan. Tapi malam ini, kita mulai membuka mata semua orang tentang kegelapan yang selama ini tersembunyi. Di luar, lampu-lampu sorot polisi menyorot puing-puing laboratorium dan tepi sungai. Suara air yang mengalir bercampur dengan angin malam. Di antara ketegangan dan hujan yang mereda, harapan perlahan muncul bahwa meski tragedi telah menelan banyak nyawa, kebenaran akan tetap berdiri. Hari itu langit Surabaya cerah, meski angin membawa sisa hujan semalam. Di posko darurat Margomulyo, suasana berbeda dari malam sebelumnya. Petugas polisi dan tim forensik sibuk menyiapkan dokumen, flash disk, dan rekaman CCTV untuk diserahkan ke pihak media terpercaya. Kompol Dedi berdiri di tengah ruangan. Matanya tajam menatap layar besar yang menampilkan peta jalur distribusi korban. Rini, pastikan semua data yang kita buka ke publik sudah aman dan tidak menimbulkan risiko bagi saksi, ucapnya. Dr. Rini menunduk, menyalin beberapa dokumen penting ke media eksternal terenkripsi.
Sudah Pak, semua bukti sidik jari, rekaman, dan catatan administrasi yayasan siap ditampilkan. Tapi kita harus selektif, agar orang yang terlibat tidak bisa menghilangkan jejak. Di luar, ratusan wartawan sudah menunggu di halaman posko. Kamera mereka diarahkan ke bangunan bekas laboratorium. Sekali lagi, suara sirene terdengar. Polisi memperketat barikade. Setiap langkah warga dan wartawan dijaga agar tidak mengganggu proses. Seorang reporter televisi memegang mikrofon, mencoba berteriak agar mendapat tanggapan langsung. Dedi berjalan keluar, diapit dua petugas pengamanan. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada wartawan. "Selamat siang," ucapnya dengan suara tegas. "Hari ini, kami mulai membuka hasil penyelidikan terkait gudang Margomulyo dan jaringan Yayasan Sejahtera Abadi. Kami telah menemukan bukti yang menunjukkan aktivitas ilegal dalam skala besar, melibatkan penyimpanan jenazah secara sistematis dan dugaan keterlibatan pihak lain." Kamera menyorot wajah-wajah tegang wartawan. Dedi melanjutkan, "Bukti ini akan diserahkan ke pihak berwenang yang kompeten. Setiap korban akan diidentifikasi, dan keluarga berhak mendapatkan informasi lengkap. Kami menegaskan, tidak ada toleransi terhadap pelaku kriminal, meski mereka memiliki kedudukan." Di belakang garis polisi, Pak Suyatno memegang tangan Ibu Ratna. Matanya berkaca-kaca. "Pak Dedi, kita benar-benar bisa menegakkan keadilan," bisik Ibu Ratna. Dedi menatap mereka sejenak. "Kami akan berusaha, Bu. Semua bukti akan dipublikasikan. Dunia akan tahu kebenarannya." Seiring berita ditayangkan, media nasional mulai menyorot kasus ini. Judul-judul sensasional mangkul, puluhan kantong mayat di Surabaya, jaringan yayasan, gelap terbongkar, dari panti jompo ke laboratorium rahasia, investigasi terbesar kota, keluarga korban menangis, polisi menegaskan, tidak ada yang luput. Di media sosial, ribuan komentar muncul. Beberapa warganet merasa lega karena jaringan gelap ini terungkap. Sebagian lain merasa ngeri dan takut, terutama keluarga dengan orang tua lanjut usia. Ada juga yang memuji keberanian Kompol Dedi dan Dr. Rini. Sementara sebagian skeptis menanyakan apakah pihak berwenang tidak ikut terlibat. Dedi dan Rini kembali ke posko, menandai lokasi-lokasi tambahan yang pernah digunakan sebagai titik penyimpanan korban. "Ini baru awal," kata Dedi. "Masih ada beberapa tempat yang harus diperiksa. Kita harus pastikan tidak ada korban lain yang tersisa." Rini menatap peta besar. Kalau informasi ini sampai ke pejabat yang salah, mereka bisa menghalangi penyelidikan lebih lanjut. Dedi mengangguk pelan. "Itulah risiko, tapi kebenaran harus tetap keluar, sekalipun harus menghadapi tekanan politik." Benar saja, beberapa jam kemudian, telepon dari pejabat tinggi masuk. "Kompol Dedi." Suara di ujung telepon terdengar tegang. "Kami menerima laporan dari kementerian. Publikasi ini menimbulkan kegaduhan. Ada pihak yang merasa dirugikan. Hentikan sementara, koordinasikan dulu." Dedi menutup telepon perlahan. Ia menatap Rini. "Mereka ingin kita berhenti." Rini menelan ludah. "Tapi ini semua untuk korban. Bagaimana kalau mereka tidak bisa dibungkam lagi?" Dedi menatap langit-langit posko, kemudian berkata, "Kalau kita berhenti sekarang, semua yang meninggal akan sia-sia. Kita harus lanjutkan, perlahan, tapi pasti." Di sisi lain, beberapa keluarga korban mulai berdatangan ke posko untuk menyerahkan foto, dokumen, dan catatan medis. Tangis pecah setiap kali identitas berhasil dicocokkan. Salah satu keluarga membawa foto nenek lansia yang hilang 2 tahun lalu. Rini memeluk foto itu, lalu tersenyum pelan pada anggota keluarga. "Kami akan pastikan beliau mendapat tempat layak, dan pelaku bertanggung jawab." Pak Suyatno berdiri di samping mereka, memandang air sungai Kalimas yang beriak di bawah cahaya lampu. Ia memutar wajahnya ke arah posko. "Semua bukti ini bisa mengubah hidup banyak orang. Malam itu, Arya menolong kita dengan memberitahu jalur-jalur rahasia. Tanpa dia, kita tidak akan sampai ke sini." Dedi mendekat. "Kau benar, Pak Suyatno. Bahkan musuh pun kadang membantu menegakkan kebenaran." Rini menatap keduanya. "Sekarang tugas kita adalah memastikan semua data sampai ke pihak yang bisa dipercaya, dan kita harus awasi agar tidak ada yang bisa menghapus bukti lagi." Malam menjelang, Margomulyo tetap sibuk. Sirene mobil patroli terdengar sesekali. Lampu sorot menyorot posko,
dan media nasional terus mengirimkan liputan. Dedi, Rini, dan Pak Suyatno berdiri di balkon posko, memandangi sungai Kalimas yang tenang, meski sisa tragedi masih terasa di udara. Di antara kelelahan dan ketegangan, ada secercah harapan. Meski jaringan gelap ini sudah lama beroperasi, malam itu dunia mulai melihat kebenaran, dan langkah awal keadilan perlahan terwujud. Matahari pagi menembus kabut tipis di Margomulyo. Kawasan pergudangan masih dipenuhi garis polisi dan kendaraan taktis. Suasana lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Tapi ketegangan tetap terasa di udara basah yang menyelimuti setiap sudut. Di posko darurat, Kompol Dedi menatap layar monitor yang menampilkan peta seluruh jalur distribusi korban dari Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Setiap titik merah sudah kita tandai. Tim forensik sedang melakukan pengecekan ulang, ujar Dr. Rini sambil menyerahkan daftar nama korban terbaru. Dedi mengangguk. Semua bukti ini akan dikompilasi, tapi kita harus cepat, karena beberapa pihak mungkin mencoba menutupi jejak terakhir. Pak Suyatno duduk di samping meja besar, wajahnya terlihat lelah tapi lega. Pak Dedi, bagaimana dengan Arya? Tanyanya. Dedi menelan ludah. Kami tidak menemukan dia setelah ledakan. Tapi flash disk yang ia berikan akan memandu kita menelusuri setiap anggota jaringan yang tersisa. Jejaknya sudah terbuka. Di sisi lain, tim patroli menemukan bekas mobil box putih yang digunakan jaringan di pinggir jalan kecil dekat sungai. Plat nomornya palsu, tapi jejaknya mengarah ke sebuah gudang kosong di Surabaya Utara. Ini bisa jadi titik terakhir yang digunakan Arya untuk menyelundupkan korban sebelum kejadian ledakan, kata salah satu perwira senior. Dedi menatap peta dan memutuskan, tim khusus akan bergerak malam ini. Pastikan tidak ada yang lolos. Sore hari, media kembali mempublikasikan update terbaru. Foto-foto laboratorium, kantong mayat yang telah diidentifikasi, dan bukti dokumen finansial yang dikompilasi dari flash disk Arya. Beberapa pejabat merasa tertekan karena nama mereka mulai muncul dalam dokumen. Tekanan politik muncul, namun masyarakat dan keluarga korban menuntut keadilan. Di posko, Dedi menerima panggilan dari atasan pusat. Kompol Dedi, berhati-hatilah. Beberapa pihak meminta agar kasus ini tidak dibuka ke publik. Ini bisa menimbulkan skandal besar. Dedi menutup telepon perlahan. Matanya menatap Rini. Mereka ingin kita bungkam. Rini mengangguk. Kita sudah melihat bukti. Jika kita berhenti sekarang, semua korban akan sia-sia. Dedi menekankan dagu. Kebenaran tidak bisa dibungkam. Sementara itu, Pak Suyatno memutuskan untuk menelusuri jejak Arya yang tersisa melalui dokumen dan foto lama. Ia menemukan tanda tangan dan catatan yang menunjukkan jalur terakhir Arya sebelum hilang. Dia meninggalkan sesuatu, gumamnya, sesuatu yang bisa membantu Dedi dan tim. Malamnya, tim khusus bergerak ke gudang kosong di Surabaya Utara. Dokter Rini ikut bersama tim identifikasi, membawa peralatan untuk meneliti dokumen dan sampel forensik. Dedi memimpin tim taktis, berjalan di antara bayangan gelap, merasakan setiap detak jantungnya seolah selaras dengan ketegangan malam. Di dalam gudang, mereka menemukan ruangan tersembunyi di bawah lantai. Rak-rak logam berdebu, beberapa kotak kayu berisi pakaian pasien, dan di salah satu meja ada flash disk cadangan serta beberapa catatan penting. Ini, jejak terakhir Arya, ujar Rini sambil mengambil dokumen. Semua bukti jaringan yang tersisa ada di sini. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar dari pintu belakang gudang. Dedi menyorotkan senter ke arah suara itu. Pistol di tangan siap. Bayangan seseorang terlihat bergerak cepat. Tapi sebelum mereka bisa menembak, sosok itu lenyap ke arah lorong sempit yang terhubung keluar. Dia lari, bisik Dedi. Tapi dia meninggalkan jejak terakhir. Flash disk dan catatan ini cukup untuk menutup jaringan. Rini menatapnya lega. Kita bisa menuntaskan kasus ini, Pak. Dedi menepuk pundaknya. Kita sudah dekat, tapi kita harus hati-hati. Setiap langkah salah bisa membuat bukti hilang. Sehari kemudian, publik mengetahui bahwa jaringan Yayasan Sejahtera Abadi sudah dibongkar hingga ke akar. Puluhan keluarga korban mendapat jawaban, dan polisi memulai penahanan beberapa orang yang terkait langsung dengan operasi ilegal. Pak Suyatno dan Ibu Ratna hadir di konferensi pers, wajah mereka lelah tapi lega. Ibu Ratna, kau kuat, kata Dedi menepuk bahunya.
Ibu Ratna tersenyum tipis. Saya hanya ingin orang lain tahu kebenaran. Di tengah keberhasilan ini, Arya Pratama tetap hilang. Namun jejaknya, bukti yang ditinggalkannya, dan pengorbanan malam ledakan memastikan bahwa jaringan tidak bisa lagi beroperasi. Dedi menatap Sungai Kalimas yang gelap di malam itu, matanya menatap jauh ke horizon. Ini bukan akhir, gumamnya. Tapi setidaknya, kebenaran sudah mulai menembus gelap. Rini menatapnya, lalu tersenyum lemah. Malam itu kita hampir kehilangan semuanya. Tapi kita selamat, dan Arya, meski ia pelaku, ia juga memberikan kunci untuk keadilan. Dedi mengangguk. Benar, kadang musuh juga bisa menjadi jalan menuju terang. Pak Suyatno menatap keduanya, lalu menatap sungai. Sekarang saya bisa tidur lebih tenang. Mungkin Arya masih hidup, mungkin tidak. Tapi kebenaran sudah keluar. Dan itu yang penting. Lampu sorot polisi di tepi sungai perlahan dipadamkan. Margomulyo mulai tenang. Hujan semalam menjadi kenangan, dan udara malam kini terasa ringan. Di antara reruntuhan, kantong putih yang dulu menyimpan ribuan rahasia gelap, telah diangkat, diidentifikasi, dan diabadikan sebagai bukti keadilan. Dan di situ, di antara puing-puing dan cahaya bulan yang samar, terasa harapan baru bahwa meski dunia gelap, kebenaran tetap bisa bersinar. Margomulyo pagi itu sunyi. Udara basah masih terasa di antara reruntuhan gudang dan puing laboratorium. Kabut tipis menyelimuti tepi sungai, dan cahaya matahari menembus perlahan, memberi warna keemasan pada air yang tenang. Kompol Dedi berdiri di pinggir sungai, menatap ke arah gedung bekas laboratorium yang kini kosong. Semua bukti telah diangkat, dikompilasi, dan dibuka ke publik. Puluhan keluarga korban mendapatkan jawaban, dan sebagian besar jaringan kriminal yang tersembunyi bertahun-tahun akhirnya terungkap. Dokter Rini duduk di bangku dekatnya, memeluk jaket tebal untuk menghangatkan tubuh. Pak Dedi, semua ini terasa seperti mimpi buruk yang kini berakhir. Dedi menunduk sejenak, menatap wajahnya. Ya, tapi mimpi buruk itu memberi pelajaran berharga, bahwa kebenaran, sekeras apapun gelapnya, tetap bisa ditemukan. Dan keadilan, meski lambat, tetap bisa ditegakkan. Di sisi lain, Pak Suyatno dan Ibu Ratna berjalan perlahan di tepi sungai, tangan mereka saling menggenggam. Ibu Ratna menatap ke arah horizon, suara lembutnya hampir tersapu angin. Mas Yat, aku merasa lega. Mungkin Arya masih hidup di suatu tempat, atau tidak. Tapi aku tahu, malam itu, nyawa kami dan banyak korban lain terselamatkan oleh keberanian orang-orang baik. Pak Suyatno menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. Ibu, malam itu kita belajar bahwa kegelapan bisa dihadapi jika ada keberanian. Bahkan mereka yang terlihat jahat pun kadang memberi jalan ke kebenaran. Seperti Arya. Pengorbanannya tidak sia-sia. Dedi mendekat, menepuk pundak Pak Suyatno. Bapak benar, kita semua belajar sesuatu dari tragedi ini. Bahwa kebenaran itu berlapis-lapis, kadang tersembunyi di tempat gelap, tapi bila dicari dengan tekad, ia akan muncul. Rini tersenyum, meski masih terlihat lelah, dan semua orang yang membantu, baik yang masih hidup maupun yang telah pergi, mereka meninggalkan jejak. Jejak itu kini menjadi bukti bahwa keadilan bisa ditegakkan. Meski penuh risiko, suasana di Margomulyo mulai berubah. Warga yang sempat ketakutan kini perlahan kembali beraktivitas. Beberapa anak bermain di pinggir jalan, tertawa di antara sisa-sisa reruntuhan. Media menyoroti upaya penyelamatan, identifikasi korban, dan langkah Kompol Dedi beserta tim forensik. Publik pun semakin memahami bahwa kasus ini bukan sekadar kriminal biasa, tapi pelajaran besar tentang pentingnya keberanian, kejujuran, dan kerja keras pihak yang berintegritas. Di posko darurat, Dedi dan Rini menutup arsip terakhir. Semua bukti kini disimpan rapi, siap untuk laporan akhir ke kepolisian pusat. Rini menatap Dedi. Pak, malam itu Arya memilih jalan sendiri. Tapi bukti yang ia tinggalkan memberi kita kekuatan untuk menutup jaringan ini. Dedi tersenyum tipis. Ya, kadang musuh bisa menjadi kunci keadilan. Kita tidak boleh lupa itu. Pak Suyatno memandang sungai. Angin malam menyapu rambutnya. Aku harap dunia tidak melupakan orang tua yang hilang, yang menjadi korban keserakahan dan kebisuan sistem. Ibu Ratna menepuk tangannya. Kami juga belajar bahwa walau dunia penuh gelap, ada orang baik yang berani menentang kegelapan. Itu yang membuat kita tetap berharap.
Dedi menghela napas panjang, menatap reruntuhan laboratorium dan gudang tua. Ini pelajaran besar untuk kita semua, bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam, bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menyelamatkan nyawa dan mengungkap rahasia yang tersembunyi bertahun-tahun. Rini menatap mata Dedi, lalu tersenyum. Dan malam itu, kita melihat bahwa keberanian, pengorbanan, dan kejujuran adalah cahaya setelah gelap. Dedi mengangguk. Benar Rini. Dan tugas kita sekarang adalah memastikan cahaya itu tetap menyala, agar tragedi seperti ini tidak terjadi lagi. Di tepi sungai Margomulyo, di antara reruntuhan, hujan yang tersisa membasahi tanah. Namun udara terasa lebih ringan. Burung-burung kembali berkicau, suara alam menggantikan riuhnya malam sebelumnya. Warga yang dulu ketakutan kini bisa bernafas lega. Anak-anak bermain, tertawa, dan dunia perlahan kembali normal. Pak Suyatno menatap ke arah Dedi dan Rini. Terima kasih atas keberanian kalian. Kalian memberi kami harapan, meski di tengah gelapnya malam. Dedi tersenyum, menepuk pundak Pak Suyatno. Kebenaran dan keadilan adalah tanggung jawab kita semua. Siapapun yang menolak gelap akan menemukan cahaya. Dan di antara kabut tipis dan cahaya matahari pagi, Margomulyo kembali tenang. Tragedi puluhan kantong mayat di gudang Surabaya Timur mungkin telah menyisakan luka dan duka, namun keberanian, pengorbanan, dan tekad untuk menegakkan kebenaran memberi harapan baru bahwa kegelapan sekental apapun selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan.